Yo, halo semuanya pencinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel kedua parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini kedua akan membawa 4 pertandingan. Seperti biasa lah ya kan anggotaku, dari Liga Campuran ya anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi, pertama kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Nah, ini dia bil yang semalam kita JP ya anggotaku. Waduh, enak kali ya kan anggotaku. Di pertandingan Girona versus Inter Milan di sini anggotaku, di sini ketua mengambil di Inter Milan dengan tahan seperempat ya anggotaku. Di sini kita mau di prank bandot ya anggotaku, di yang mengebur AC Milan ya anggotaku, tetapi kita tidak gentar ya kan anggotaku. Di sini kita tetap unggulkan Inter Milan ya anggotaku, di sini kita menang ya anggotaku. Waduh, bandot emang ini dia mau ngeprank kita anggotaku, masa di Inter Milan ya kan anggotaku. Nggak main itu bandot itu ya anggotaku. Di pertandingan RB Leipzig versus Frankfurt anggotaku, di sini kita menang ya anggotaku. Aduh, menang ya anggotaku. Di pertandingan Kasimpas versus Besiktas anggotaku, di sini kita menang lagi ya anggotaku. Waduh, ini menang. Di sini cuman kita menang separuh ya anggotaku. Di pertandingan Manchester City versus Manchester United ya anggotaku, di sini kita menang separuh ya anggotaku. Skor berakhir dengan 2-1 ya anggotaku. Aku kira semalam ini anggotaku Manchester City ini akan membantai ya anggotaku, tetapi Manchester United semalam juga agak bagus permainannya ya anggotaku, tetapi masih unggulan Manchester City lah ya anggotaku. Sekarang dia lagi gacor-gacornya ya anggotaku, Manchester City ya anggotaku. Anggotaku ini kita menang ya anggotaku, dipilih ini ya anggotaku. Aduh, menang lagi ya kan anggotaku. Anggotaku menang ya anggotaku. Menang lagi menang ya anggotaku. Waduh, sama ketua parlay enak kali ya kan anggotaku. Aduh, enak kali ya kan, cukup enak kali ya kan anggotaku semua. Aduh anggotaku. Oke, kalau kalian nggak percaya anggotaku, kalian langsung ya aku tunjukkan aja ya yang aku kirim ke grup ya anggotaku. Mana ya? Ini aku di sini di grup aku share bil banyak ya anggotaku, kalian bisa pilih yang mana ya anggotaku. Aduh. Ini ya anggotaku, aku share di jam berapa semalam ini? Di jam 8 ya anggotaku, di jam 8 ya anggotaku. Ini ya. Ini Manchester City. Jam berapa ketua? Semoga JP. PD nggak? Ini ya anggotaku. Ini yang baru 1 menit, belum ada 1 menit pun udah gol Manchester United. Semalam aku udah sor kali ini ya anggotaku. Aku kira semalam Manchester City ini bisa ngebantai MU ya anggotaku, tetapi MU juga agak bagus sih ya anggotaku semalam ya anggotaku. Ini ya anggotaku. Leipzig, cerut bang katanya. Yuk yang mau join grup. Ini baru banget. Waduh, akhirnya harus sih Leipzig nih waka. Yuk 1 gol lagi biar nggak WH katanya ini. Pas 1 gol lagi kata ABCD ini yang anggotaku. Aduh, baru disebut udah turun. Sebut lagi dong bang. JP nih katanya shoot. Ini modal bantai cok loy bapuk. JP bang 2-0 RB Leipzig ya anggotaku. Dikasih ciuman pertama kita anggotaku. Aduh, gue yakin kalau Malming winner kedua 95% ampuh katanya. 95% ya anggotaku. Kalau kalian nggak percaya,
langsung saja join ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang langsung saja gabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Ya anggotaku 95% anggotaku kalau malam minggu sama malam-malam biasa ya kan anggotaku. Aduh 95% ya anggotaku. 95% pasti JP ya anggotaku. Waduh enak kali ya kan anggotaku. Anggotaku bisa aja nih. Mantap itu. Jangan turu. Gak nyesel gak ngikut katanya Gigi. Malah masang Brazil lagi anjing banget. Aduh anggotaku. Oke anggota, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang pengen tahu pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku join ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, tanpa banyak-banyak bacot lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama ya anggotaku, antara AC Milan versus Verona ya anggotaku, dari Liga Serie A Italia. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, setengah 1 dan 1/4, sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2,3/4 dan 2,1/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir AC Milan anggotaku, di sini AC Milan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan Verona di sini anggotaku, dalam 5 laga terakhir Verona hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh AC Milan 4 kali ya anggotaku, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim AC Milan anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Verona anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 4 pemain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini AC Milan berada di peringkat 4 dengan meraih poin 67 poin. Sedangkan Verona di sini anggotaku berada jauh di bawah AC Milan ya anggotaku. Verona berada di peringkat 18 dengan meraih poin 31 poin saja ya anggotaku dalam 37 pertandingan ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AC Milan saja ya anggotaku. AC Milan dengan mengepur setengah poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,1/4 ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 ya anggotaku atas kemenangan AC Milan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara AS Roma versus Spezia ya anggotaku, masih dari Liga Serie A Italia. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di setengah, 3/4, 1/4 dan 1. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2,1/4, 2,3/4 dan 2 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma berhasil seri 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Spezia anggotaku, di sini Spezia hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh AS Roma 4 kali dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, kita langsung saja masuk ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim AS Roma anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain,
Sedangkan di tim Spezia anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oh, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini AS Roma berada di peringkat 6 dengan meraih poin 60 poin. Sedangkan Spezia di sini anggotaku berada di peringkat 17 dengan meraih poin 31 poin saja ya anggotaku. Ini agak lumayan jauh ya anggotaku ini peringkatnya ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AS Roma saja ya anggotaku dengan mengepur seperempat poin, sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 ya anggotaku atas kemenangan AS Roma ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Real Betis versus Valencia ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di seperempat, leg-legan setengah dan purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2,3/4, 2/4 dan 3 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Real Betis anggotaku, di sini Real Betis berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Valencia anggotaku, di sini Valencia berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Real Betis 2 kali, Valencia 1 kali. Dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Real Betis anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Valencia anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Real Betis berada di peringkat 6 dengan meraih poin 59 poin. Sedangkan Valencia di sini anggotaku berada di peringkat 15 dengan meraih poin 41 poin ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Valencia aja ya anggotaku, dengan bermain leg-legan. Sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2/3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atau nanti 0-2 lah ya kan anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Real Valladolid versus Getafe ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggota ada di setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Sedangkan di over undernya ada di 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Real Valladolid anggotaku, di sini Real Valladolid hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Getafe anggotaku, di sini Getafe berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Valladolid 4 kali pertandingan dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Real Valladolid anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan di tim Getafe anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Getafe berada di peringkat 14 dengan meraih poin 41 poin. Sedangkan Real Valladolid di sini anggotaku berada di peringkat 18 dengan meraih poin 39 poin.
Di sini Real Valladolid berada di zona degradasi ya anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Real Valladolid saja ya anggotaku dengan mengepur seperempat poin. Sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 ya anggotaku. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggotaku, utamakan prediksi sendiri anggotaku. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua parlay yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggotaku. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ketua parlay pamit mengundur diri. Salam JP.